Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian lihat kiri kanan kalian, apakah masih ada sampahnya. Jika masih ada sampah, tolong dibuang di luar di tong sampah. Ya. Tempat duduknya tolong dirapikan agar pembelajarannya lebih nyaman. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, silakan kalian semua keluarkan alat tulisnya, pena dan bukunya. Dan handphonenya tolong diletakkan dulu di tas agar pembelajarannya lebih fokus. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu sangat penting untuk kita agar kita bisa mengetahui mana yang barang yang kita temui itu langka atau tidak. Iya. Jadi kalian semua harus semangat belajarnya ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai pengertian kelangkaan dan jenis-jenis kelangkaan. Ya, kelangkaan sumber daya ekonomi. Nah, sebelum memulai materi kita hari ini, apakah masih ada yang ingat mengenai materi kita minggu lalu? Ayo, angkat tangannya masih ingat. Ya, apaan nih? Kebutuhan, betul. Apakah masih ada yang ingat? Apa sih arti kebutuhan? Ya, benar Joni. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk memenuhi kehidupan. Ya, terima kasih. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu kelangkaan. Apakah ada yang ingat? Apakah ada yang tahu? Maaf, apakah ada yang tahu? Apa sih arti kelangkaan? Yang susah ditemukan, barang yang susah ditemukan, ya. Barang yang susah dijumpai sama aja. Ya. Terima kasih untuk kalian semua partisipasinya. Nah, baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita mengenai kelangkaan. Jadi, kelangkaan itu adalah kondisi ketimpangan antara sumber daya dan kebutuhan manusia. Jadi, adanya perbedaan, sehingga menimbulkanlah kelangkaan tersebut. Ya, karena banyaknya kebutuhan kita, sementara sumber daya itu terbatas. Karena kan kebutuhan kita tidak terbatas. Ya, kita lanjutkan, yaitu mengenai jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan itu dibagi menjadi 4, yaitu kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Baiklah, yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam itu terdiri di alam. Berarti keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam itu terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Ya, biotik itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti hewan, tumbuhan. Nah, abiotik itu seperti udara, iklim, tanah, air, ya. Jadi, semakin kita banyak menggunakan sumber daya alam, maka itu akan mengakibatkan kelangkaan. Contohnya, di beberapa daerah terjadinya kelangkaan air bersih karena mereka terlalu banyak menggunakan air bersih, sementara di daerah mereka itu sulit untuk mendapatkan air bersih. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya manusia. Manusia itu bukan hanya sebagai peran ekonomi, tetapi juga dalam menggunakan produksi, dalam menggunakan produk-produk dari hasil ekonomi tadi. Nah, di sini kelangkaan yang seperti apa? Itu kelangkaan yang baik fisik atau baik kualitas maupun kuantitas. Kuantitasnya yaitu
jumlahnya, dan kualitas itu kemampuan berpikirnya, skillnya. Nah, itu langka, terjadi kelangkaan. Nah, bagaimana sih caranya biar tidak terjadi kelangkaan sumber daya manusia? Yaitu dengan cara sekolah seperti kalian. Kenapa sekolah seperti kalian itu bisa untuk mencegah, meminimalisir adanya kelangkaan sumber daya manusia? Iya benar Dewi, karena di lowongan pekerjaan itu pasti menuntut kita untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi kalian harus rajin-rajin belajar dan jangan mengecewakan orang tua kalian. Ya, selanjutnya itu sumber daya modal. Sumber daya modal itu bisa berupa uang, barang, mesin, gedung, tanah, tenaga, dan lain sebagainya. Kenapa terjadi kelangkaan sumber daya modal? Nah, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Itu terjadi karena investor menarik modalnya. Iya, betul. Nah, ada juga yang tapi di sini bukan hanya kekurangan modal, tetapi karena untuk memproduksinya itu membutuhkan banyak biaya sementara modalnya hanya sedikit. Nah, disitulah yang terjadi kelangkaan sumber daya modal. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kelangkaan sumber daya kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi kelangkaan sumber daya kewirausahaan itu seperti yang kita lihat sekarang, hanya sedikit wirausaha yang ada di lingkungan kita yang berhasil. Dalam artian mereka sukses. Kenapa mereka banyak yang tidak melanjutkan usahanya? Karena mereka hanya melihat orang yang sudah sukses. Karena kita sebagai orang yang sebagai wirausaha itu harus belajar dalam kegagalan. Mereka harus bangkit lagi. Nah, Ibu harap salah satu di antara kalian atau semua ini bisa jadi wirausaha yang sukses. Amin. Jadi itu tadi materinya. Apakah kalian ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan angkat tangannya. Tidak ada yang ditanyakan? Berarti kalian semua paham ya? Iya. Jadi, Ibu akan menayangkan video berdurasi sekitar 1-2 menit mengenai kelangkaan, dan kalian harus melihat. Nanti akan Ibu bagi kelompok dan kalian harus mendiskusikannya ini. Ya, ini dia videonya. Nah, itu tadi videonya dari
Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kalian harus berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Karena kalian kan jumlahnya 27. Jadi kalian hitung 1 sampai 9, 1 sampai 9, 1 sampai 9, itulah kelompoknya. Nanti kalian kelompok 1 duduk di sebelah sini, kelompok 2 duduk di sebelah sini, kelompok 3 duduk di sebelah sini ya. Ya, silahkan kalian hitung. Ya, silahkan duduk di sebelah sini. Ya, sini. Ya, inilah kelompok kalian. Kalian diskusikan tadi inti dari videonya apa. Silahkan kelompok 1. Belum bisa, dikasih waktu ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Nah, sudah waktunya 1 menit. Nah, silahkan untuk kelompok siapa dulu yang mau memberikan intinya. Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Nah, iya. Beri apus untuk kelompok 2. Apakah ada yang ditanggapi dari kelompok 2? Tidak ada yang ditanggapi. Kelompok 1 tidak mau menanggapi kelompok 2. Kelompok 3 tidak mau menanggapi kelompok 2. Ya, lanjut kelompok 1. Silahkan. Beri apus untuk kelompok 1. Nah, apakah ada yang mengganjal dari jawaban dari kelompok 1? Jika ada, silahkan ditanyakan. Silahkan disanggah. Tidak ada. Kenapa? Iya ya. Selanjutnya untuk kelompok 3. Nah, beri apus untuk kelompok 3. Jadi kita semua paham kan inti dari videonya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin menyimpulkan inti dari videonya? Silahkan Jihan. Beri apus untuk Jihan. Jadi Ibu akan mengambil inti dari videonya. Jadi dalam video tersebut terjadi kelangkaan dalam sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam? Karena itu bahan bakar minyak itu merupakan abiotik, sumber daya alam yang abiotik. Nah, kenapa terjadinya kelangkaan tersebut? Karena banyaknya masyarakat atau banyaknya manusia yang menggunakannya. Iya, antriannya tadi cukup panjang, sampai di titik dia malah kehabisan. Nah, dari situ kita harus belajar bahwa kita juga harus menghemat bahan bakar minyak. Ya. Nah, selanjutnya tetap dulu seperti ini. Kita akan mengadakan game, bukan game sih, sedikit pengasahan. Nah, jadi Ibu akan memberikan 4 pertanyaan. Yang satu pertanyaannya ada 25 poin. Jadi 4 kali 5 100. Jika kelompok A atau B atau C bisa menjawab semuanya, itu berarti kalian mendapatkan misalnya kelompok A bisa menjawab 2, berarti mendapatkan 50 poin. Nah, kalian siap? Sebentar, Ibu akan menyiapkan pertanyaannya yang akan Ibu tampilkan di PPT. Nanti jawabannya silakan kalian Ibu nanti tanya dari kelompok 1 dulu. Jika tidak bisa dilemparkan untuk kelompok 2, begitu juga jika tidak bisa dilemparkan lagi kelompok 3. Nah, ya. Jawabannya tinggal A, B, atau C, atau D. Paham? Bisa dimengerti? Nah, pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu kelangkaan memaksa manusia untuk A. Melakukan pemborosan, B. Mengeluarkan biaya yang lebih, C. Membayar untuk mendapatkan barang atau jasa, D. Membuat pilihan. Itu sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, apa jawabannya? D. Membuat pilihan? Yakin? Ibu kunci? Ya, beri apus untuk kelompok 1. Jawabannya benar, D. Membuat pilihan. Selanjutnya, yaitu kelompok 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Terbatasnya kemampuan untuk mengolah alam
2. Keserakahan manusia. 3. Sumber tenaga kerja berupa kemampuan fisik dan psikis atau keterampilan dan keahlian. 4. Perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan yang lebih besar. Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang termasuk sebab-sebab kelangkaan sarana pemenuhan kebutuhan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Silahkan kalian bisa lihat di PPT. Jawabannya, kita hitung sama-sama. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada waktu, ayo. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dilempar ke kelompok 3. Tidak tahu juga. Kelompok 1, apakah tahu? Baik, kelompok 1 apakah bisa menjawab? Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 4 benar. Jadi kelompok 1 mendapatkan poin 50 ya. Ayo, jangan sampai kalah dong. Ya, selanjutnya ke kelompok 3. Nih, kelangkaan sumber daya dilihat dari sudut ekonomi disebabkan oleh faktor A. Keterbatasan, B. Banyaknya permintaan, C. Tingginya harga, dan D. Tingkat konsumsi. Ayo, kelompok 3. Kita hitung ya. Ya, apa? Langsung jawab. A. Keterbatasan, benar. Kelompok 3 mendapatkan poin 25 ya. Nah, ini adalah babak rebutan, dimana poinnya juga 25. Jadi jika nanti yang bisa menjawab kelompok 1, maka kelompok 1 otomatis menang. Jika yang menjawab kelompok 2, maka tetap kelompok 1 yang menang. Jika yang menjawab kelompok 3, maka nanti akan ada pertanyaan tambahan dari Ibu. Nah, ya, ini dia pertanyaannya. Silahkan simak baik-baik. Beberapa waktu yang lalu, gunung di Merapi, wilayah Jawa Tengah, meletus. Sehingga kedua daerah tersebut terjadi kelangkaan berbagai macam sayur-sayuran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut yang paling tepat adalah A. Mengurangi konsumsi sayuran, B. Membuka lahan pertanian yang baru, C. Mendatangkan sayuran dari daerah lain, D. Memberikan subsidi kepada petani sayuran. Ayo, kelompok 2. Silakan kelompok 2, jawab. D. Memberikan subsidi kepada petani sayuran. Benar. Jadi tetap ya, yang menang adalah kelompok 1. Kita beri A+ untuk kelompok 1. Dan kelompok 1 nanti akan Ibu beri nilai tambahan. 9 orang ini akan Ibu beri nilai tambahan. Ya, selamat ya. Nah, bagaimana pembelajarannya? Seru bukan? Iya dong. Pasti seru dong, iya kan? Ya. Nah, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Nah, dari materi kita hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan materinya? Silahkan kepada Adi. Ya, beri A+ kepada Adi. Apakah ada yang lain? Susi, silakan. Nah, iya betul. Kita beri A+ kepada Susi. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu mengenai kelangkaan. Kelangkaan itu adalah ketimpangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber dayanya yang terbatas. Nah, coba kalian renungkan, coba kalian pahami. Apakah kalian semua paham mengenai materi kita pada hari ini? Sudah paham ya? Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu di buku latihan, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Silahkan kalian cari di buku sumber yang lain, di perpustakaan itu banyak. Ya, jadi kita minggu yang akan datang kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor terjadinya kelangkaan.
Ya, kalian semua tetap jaga kesehatan dan jangan keluar-keluar jikalau itu tidak penting, dan tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.